Jambi. Jambi adalah hal yang menarik untuk diketahui. Jambi adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, yang memiliki beragam suku, agama, dan sejarah. Nama Jambi muncul sejak daerah yang berada di pinggiran Sungai Batanghari ini dikendalikan oleh seorang ratu bernama Putri Selaras Pinang Masak, yaitu semasa keterikatan dengan Kerajaan Majapahit. Nama Jambi juga berasal dari jambe yang merupakan sebutan Pinang dalam bahasa Jawa, Sunda. Banyak orang memperkirakan bahwa kata tersebut merupakan asal-usul kata Jambi. Dengan adanya perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke Jambi. Nama Jambi juga berkaitan dengan cerita Angso Duo, yaitu sepasang itik besak yang menjadi penuntun orang kayu hitam dan Putri Mayang Mengurai untuk mencari tempat mendirikan kerajaan baru di pinggir Sungai Batanghari. Sejarah singkat penjajahan di Jambi. Jambi adalah salah satu daerah yang paling singkat mengalami penjajahan Belanda, yaitu sekitar 36 tahun. Penjajahan Belanda di Jambi dimulai pada tahun 1858, ketika Belanda memecat Sultan Taha Saifuddin, penguasa terakhir Kesultanan Jambi, yang menolak mengakui keunggulan Belanda. Sultan Taha Saifuddin melawan Belanda dengan melakukan perang gerilya dari pedalaman hingga gugur pada tahun 1904. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional asal Jambi. Belanda mengangkat sultan-sultan boneka yang tidak memiliki pengaruh di masyarakat Jambi. Pada tahun 1885, terjadi pemberontakan Jambi yang dipimpin oleh Panglima Poeti, yang membunuh beberapa pejabat Belanda. Penjajahan Belanda di Jambi berakhir pada tahun 1942, ketika Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Pada tahun 1945, Jambi menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Sejarah singkat pasca penjajahan di Jambi. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, Jambi menjadi bagian dari negara Republik Indonesia I. Pada tanggal 6 Januari 1957, Jambi diresmikan sebagai daerah otonom dengan status keresidenan. Pada tahun 1958, Jambi bersama dengan Sumatera Barat dan Riau dibentuk menjadi provinsi tersendiri berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 1951. Provinsi Jambi memiliki 9 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Pada masa Orde Baru, Jambi mengalami perkembangan ekonomi yang didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri satu. Salah satu proyek strategis yang dilaksanakan di Jambi adalah pembangunan Waduk PLTA Batanghari yang selesai pada tahun 1987. Pada masa reformasi, Jambi mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan. Salah satunya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung yang pertama kali dilakukan pada tahun 2051. Selain itu, Jambi juga mengembangkan potensi pariwisata, budaya, dan lingkungan hidupnya. Beberapa pahlawan perjuangan kemerdekaan di Jambi. Sultan Taha Saifuddin, 1816-1904, Sultan terakhir dari Kesultanan Jambi yang melawan penjajah Belanda dengan gerilya selama 50 tahun. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia dan namanya diabadikan sebagai nama bandara di Jambi. Kolonel Abun Jani, 1918 hingga 1979, seorang perwira militer yang membentuk Badan Keuangan Perjuangan yang memobilisasi pedagang karet ke Singapura untuk mendukung perjuangan pemerintah pusat. Ia juga berperan dalam sewa beli pesawat Catalina, RI-05, sebagai pesawat penghubung ke Sumatera Barat maupun Yogyakarta. Raden Matahir, 1871-1907, seorang panglima perang yang setia kepada Sultan Taha Saifuddin. Ia berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di Sungai Kumpeh dan mendapat julukan Singo Kumpeh. Ia ditembak mati oleh Belanda di rumahnya dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi. Kaliem, 1974 sekarang, seorang pahlawan yang berhasil membawa warganya keluar dari kemiskinan di kaki Gunung Kerinci. Ia memberikan solusi dari masalah kemiskinan, kekurangan gizi, dan perekonomian masyarakat yang lemah di desanya. Berikut ini adalah beberapa adat dan kebudayaan di Jambi.
Rumah adat Jambi yang mewakili provinsi ini adalah Rumah Adat Sepucuk Jambi 9 Lurah, yang merupakan rumah panggung dari kayu yang memiliki ciri khas Melayu. Rumah adat ini biasanya digunakan untuk tempat tinggal Sultan atau Raja-Raja Jambi. Pakaian adat Jambi yang paling dikenal adalah pakaian adat pengantin suku Melayu Jambi, yang terdiri dari baju kurung tanggung, cangge, sarung songket, dan pesangkon. Pakaian adat ini memiliki warna-warna cerah dan motif-motif khas Melayu. Upacara adat Jambi yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya antara lain adalah mandi safar, yaitu upacara mandi bersama di sungai pada bulan Safar untuk membersihkan diri dari segala hal buruk. Tari Mahligai, yaitu tarian penyambutan tamu kehormatan yang dilakukan oleh para penari wanita dengan membawa mahligai atau replika rumah adat, dan Ma'anta, yaitu tradisi mengantarkan rantang berisi makanan ke rumah sanak saudara untuk mempererat silaturahmi. Seni budaya Jambi yang cukup terkenal adalah senjata tradisional Jambi seperti badik tumbuk lada, keris Siginjai, sumpit, tombak Jambi, dan pedang Jambi. Kesenian tradisional Jambi seperti musik serunai gendang taboh, musik gambus Melayu, musik kecapi suling kerinci, musik gendang dabus kerinci, dan sebagainya. Suku asli Jambi adalah suku bangsa yang berasal dari Provinsi Jambi dan telah menetap di sana sejak zaman dahulu. Ada 4 suku asli Jambi yang dikenal, yaitu suku Kubu atau orang rimba, yaitu suku bangsa yang hidup secara nomaden di hutan-hutan Jambi. Mereka memiliki kepercayaan animisme dan menjaga keseimbangan alam. Mereka juga memiliki bahasa, adat, dan budaya yang berbeda dari suku-suku lain. Suku Kerinci, yaitu suku bangsa yang mendiami daerah pegunungan di sekitar Gunung Kerinci. Mereka memiliki bahasa, aksara, dan sastra yang khas, serta memiliki tradisi lisan yang kuat. Mereka juga dikenal sebagai petani kopi dan pengrajin tenun. Suku Batin, yaitu suku bangsa yang hidup di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Mereka memiliki sistem sosial yang berdasarkan pada kelompok kekerabatan yang disebut Batin. Mereka juga memiliki kebudayaan yang dipengaruhi oleh Islam dan Melayu. Suku orang laut atau Bajau, yaitu suku bangsa yang hidup di pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Jambi. Mereka memiliki kemampuan berlayar dan menangkap ikan yang luar biasa. Mereka juga memiliki kebiasaan berpindah-pindah tempat tinggal sesuai dengan musim dan kondisi laut. Jambi adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki banyak tempat wisata yang menarik dan beragam. Berikut ini adalah beberapa pariwisata khas di Jambi yang bisa Anda kunjungi. Candi Muaro Jambi, yaitu kompleks candi beraliran Buddhisme peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Candi ini disebut sebagai kompleks candi terluas di Indonesia dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Candi ini terbuat dari batu bata merah dan terdiri dari 61 buah candi yang sebagian besar masih tertutup tanah. Danau Gunung Tujuh, yaitu danau vulkanik tertinggi se-Asia Tenggara yang terletak di kaki Gunung Kerinci. Danau ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Anda bisa berkemah di sekitar danau atau menyewa perahu untuk menyeberang. Tanggorajo, yaitu tempat wisata kuliner di tepi Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Anda bisa menikmati pemandangan sungai dan matahari terbenam sambil mencicipi berbagai makanan khas Jambi, seperti tempoyak, nasi gemuk, gulai ikan patin, dan lain-lain. Monumen Keris Siginjai, yaitu monumen berbentuk keris yang menjadi simbol kekuatan dan keberanian rakyat Jambi. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan Sultan Taha Saifuddin, pahlawan nasional asal Jambi, melawan penjajah Belanda. Monumen ini memiliki tinggi 28 meter dan berada di bundaran Simpang Rimbo. Jambi adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak kuliner khas yang lezat dan menggugah selera. Berikut ini adalah beberapa kuliner khas Jambi yang bisa Anda coba. Tempoyak ikan patin, yaitu masakan berkuah yang terbuat dari ikan patin yang dimasak dengan tempoyak, yaitu daging buah durian yang difermentasi. Tempoyak ikan patin memiliki rasa asam, pedas, dan gurih yang khas, serta aroma yang menyengat. Tempoyak ikan patin biasanya disajikan dengan nasi hangat dan sayur-sayuran. Nasi gemuk, yaitu nasi yang dimasak dengan santan, daun salam, daun jeruk, dan daun pandan,
sehingga memiliki rasa gurih dan wangi. Nasi gemuk biasanya disajikan dengan teri goreng, kacang tanah goreng, dan orek tempe. Gulai tepek ikan, yaitu gulai yang terbuat dari tepek ikan, yaitu sagu tani yang dicampur dengan ikan gabus atau ikan tenggiri, kemudian direbus dan digulai. Gulai tepek ikan memiliki tekstur kenyal dan empuk, serta rasa gurih dan pedas. Gulai tepek ikan biasanya disajikan pada acara-acara khusus, seperti pernikahan, kenduri, atau penyambutan tamu. Kue Padamaran, yaitu kue tradisional yang terbuat dari tepung beras dan santan yang dimasak hingga lembut seperti bubur sumsum. Kue Padamaran memiliki warna hijau dari air suji dan rasa manis dari kinca gula merah. Kue Padamaran biasanya disajikan sebagai camilan atau hidangan penutup. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video kami.